wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya di matematika minat di matematika wajib. Kita hari ini membahas tentang nilai mutlak dan pertidaksamaan serta persamaannya. Di sini kita mempunyai kompetensi dasar yang insya Allah kita usahakan akan tercapai, yaitu di sini yang pertama menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk ini harus satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Selanjutnya, yang pertama di sini nilai mutlak adalah nilai mutlak dari sebuah bilangan real X. Didefinisikan mutlaknya itu mempunyai dua kemungkinan nilainya, yaitu yang pertama positif di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, dan yang kedua itu negatif di mana X-nya kurang dari 0. Nah, geometrisnya secara sederhana di sini makna dari nilai mutlak X adalah jarak antara titik X dengan titik 0. Secara umum makna dari X min Y, mutlak dari X min Y adalah jarak antara titik X dengan titik Y. Bentuk lain dari nilai mutlak adalah nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Kalian pernah lihat ini kalian akan melihat ini di bab vektor. Nanti kita memakai nilai mutlak untuk menentukan titik proyeksi suatu vektor. Jadi di sini bentuk lain dari nilai mutlak adalah nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Coba kita mulai dengan masalah umumnya. Tentukan solusi dari nilai mutlak dari AX plus B sama dengan K, di mana K lebih dari 0. Penyelesaiannya adalah kalau K lebih dari 0 berarti dia sama kayak yang tadi, persamaan awal nilai mutlak itu adalah nilai mutlak dari suatu fungsi sama dengan K adalah kalau garis kurung tegaknya dihilangin, berarti nilainya itu ada 2. Di sini contohnya nilai mutlak dari AX plus B sama dengan K, berarti penyelesaiannya adalah AX plus B sama dengan K atau AX plus B sama dengan min K. Ini nggak bisa dipilih salah satunya aja, kita harus menyelesaikan dua-duanya, sehingga nanti suatu nilai tersebut mempunyai 2 himpunan. Dapat lihat di sini contohnya di contoh 1.2 di bukunya. Contoh yang pertama, nilai mutlak dari X min 5 sama dengan 1. Berarti kita mempunyai X min 5 sama dengan 1 atau X min 5 sama dengan min 1. Yang positif X-nya menjadi 6. Yang negatif X-nya menjadi 4. Berarti himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 5 adalah
4,6 dengan kurungnya menggunakan kurung kurawal. Sama juga yang kedua, 3x nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 10. Berarti kita mempunyai 3x plus 2 sama dengan 10 atau 3x plus 2 sama dengan min 10. Sehingga x-nya didapat yang positif itu x-nya adalah 8/3 dan yang negatif x-nya adalah min 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 4,8/3. Pengurutan angka himpunan di sini dimulai dari yang terkecil, baru yang terbesar ditulis. Di sini ada soal bisa kalian berlatih sendiri, yaitu nilai mutlak dari x min 7 ditambah 2x min 4, nilai mutlak dari 2x min 4 sama dengan 5. Kalian tinggal merubah 5-nya saja dan menghilangkan garis kurung tegaknya aja. Mengubah nilai 5-nya dan menghilangkan garis kurung tegaknya. Mengubah 5-nya dengan cara yang pertama nilai tandanya positif, yang kedua tandanya negatif. Selanjutnya kita membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Dasar dari penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak adalah jika A bilangan real positif, maka nilai mutlak X kurang dari A. Berarti X-nya itu berada di antara kedua nilai A, yaitu di mana A-nya itu kurang dari X atau dia mempunyai tanda negatif dan X-nya itu kurang dari A. A-nya di sini adalah positif. Berarti X itu ada di tengah-tengah antara min A dan A. Jadi kalau di sini sama dengan kata lain di sini pertidaksamaan itu sama dengan persamaan nilai mutlak. Tapi kalau nilai mutlak kan sama dengan di sini pakai tanda berupa pertidaksamaan, yaitu kurang dari atau bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Karena yang A di sini adalah kurang dari, berarti di sini X-nya itu mempunyai dua nilai. Yang pertama X-nya itu lebih dari min A sama X-nya kurang dari A. Yang kedua, jika A bilangan real positif, maka nilai mutlak dari X lebih dari A, berarti X-nya itu kurang dari min A atau X-nya itu lebih dari A. Di sini berubah tandanya ya. Untuk tanda negatifnya, tanda lebih darinya berubah menjadi kurang dari. Di sini ada soal latihan pertidaksamaan. Kalian bisa mencobanya sendiri. Selanjutnya, pertidaksamaan umum. Di sini definisinya adalah A lebih dari B. Berarti kita menyatukan A dan B-nya itu ke dalam satu ruas, bisa di kiri atau di kanan. Di sini kita mendefinisikannya dengan menaruh B-nya di ruas kiri. Berarti sehingga A lebih dari B menjadi A kurang B lebih dari 0. Sehingga dia memenuhi sifat trikotomi dari pertidaksamaan atau persamaan secara umum, yaitu A lebih dari B, A sama dengan B, atau A lebih dari A kurang B, atau A sama dengan B,
atau A lebih dari B. Di sini kan berarti kita bisa lihat A kurang B nanti dijadikan di kiri semua, berarti A kurang B kurang dari 0. A sama dengan B berarti A kurang B sama dengan 0. A lebih dari B berarti A dikurang B lebih dari 0 gitu. Sifat trikotominya kayak gitu. Maaf terlewat sifat-sifat persamaan, kalian bisa lihat di PPT ini, tapi di PPT yang asli ya, bukan di link YouTube nanti. Ada di PPT asli di GC-nya. Selanjutnya, sifat-sifat pertidaksamaan di sini kita menggunakan tanda-tanda dari pertidaksamaan. Di sini bisa kalian lihat di bagian kedua, A lebih dari B. Kalau misalnya dia A kuadrat lebih dari B kuadrat, berarti nanti jadinya akar A lebih dari akar B. Atau bisa juga A lebih dari B menjadi A pangkat N lebih dari B pangkat N. Yang bawahnya A lebih dari B atau C lebih dari D, berarti sini kita mendapatkan A plus C lebih dari B plus D. Gimana caranya menyelesaikannya? Dari sini kita bisa melihat, biasanya salah satunya ada yang pakai variabel, satunya enggak. Jadi yang memakai variabel kita satuin, yang enggak yang cuma koefisiennya aja kita satuin di ruas lain, sehingga bisa kita selesaikan. Menyelesaikan pertidaksamaan yang dapat kita lakukan adalah menambah sebuah bilangan yang sama kepada setiap ruas pertidaksamaan. Di sini bisa kalian lihat di bukunya, biasanya di tengah-tengah pertidaksamaan itu ada persamaan, misal AX plus B kurang dari min 3. Berarti sebelah kirinya AX plus B itu, sebelah kanannya AX plus B itu 3, sebelah kirinya min 3 kan. Nah, yang bisa ditambahkan itu kita menggunakan B-nya itu untuk untuk dioperasikan kepada nilai yang positif dan negatif tadi. Karena AX plus B, berarti B-nya itu kalau pindah ruas ke kiri dan ke kanan, dia menjadi negatif. Berarti min 3, min B, yang di tengah jadi AX aja karena B-nya sudah pindah ke kanan dan kiri. Terus kurang dari 3 min B gitu. Terus yang kedua, kita dapat mengalihkan setiap ruas persamaan dengan bilangan real positif. Yang ketiga, mengalihkan setiap ruas persamaan dengan bilangan real negatif. Namun kita harus merubah arah tanda dari pertidaksamaan yang ada. Jadi perlu dicatat di sini kalau kita mengalihkan setiap ruas dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya harus diubah dari yang kurang dari menjadi lebih dari, begitupun sebaliknya. Terus kita dapat melakukan mengkuadratkan tiap ruas. Namun di sini harus semua ruasnya bernilai positif. Jadi kita dapat mengkuadratkan atau mengakarkannya. Di sini kalian bisa melihat dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita dapat menggunakan sifat-sifat mutlak berikut. Nilai mutlak X kurang dari A ekuivalen dengan min A
kurang dari X kurang dari A. Di sini A-nya itu dibawa ke sebelah kiri X. Kalau sebelah kiri X kan berarti bernilai negatif. Nah, yang positifnya dibawa ke sebelah kanan X, nilai positif. Sama aja, sama kayak yang kurang dari sama dengan. Ya, sama saja halnya dengan kurang dari sama dengan. Nah, kalau lebih dari sama dengan, kalau yang negatif tandanya berubah jadi kurang dari. Kalau yang lebih dari A, negatif A-nya, X-nya berada di kurang dari, karena dia seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau dikalikan negatif tandanya berubah dari yang lebih dari menjadi kurang dari. Nah, yang A positif tadi tetap, karena dia dari awal sudah positif. Berarti kalau dia tetap positif, ya X-nya tetap lebih dari. Kecuali dia A-nya itu di negatif, X-nya menjadi kurang dari. Sama kayak lebih dari sama dengan. Yang minus A-nya dia jadi kurang dari sama dengan, yang positif A-nya dia jadi lebih dari sama dengan. Terus selanjutnya ada nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Cara menghilangkan akarnya kayak mana? Kita harus mengkuadratkan sisi kiri, berarti yang di sebelah kanannya akarnya hilang. Jadi di sini dua-duanya dikuadratkan. Jadinya nilai mutlak X kuadrat sama dengan akar kuadrat dari akar X pangkat 2 dikuadratkan. Kita di sini mengkuadratkan di bagian 5 ini, maksudnya di sini kenapa akarnya hilang, karena kita mengkuadratkan dua ruas tersebut. Di sini kan ada mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Kalau dikuadratkan semua, berarti kan yang akar X kuadrat ini jadinya akar X kuadrat dikuadratkan lagi kan. Akar ketemu kuadrat hilang, berarti kan tinggal X pangkat 2-nya saja. Berarti yang sebelah kiri jadinya nilai mutlak X kuadrat sama dengan yang sebelah kanan tinggal X kuadratnya saja. Terus yang ke-6 dan ke-7 ini, dia kalau satu ruas kiri kuadrat, ruas kanan juga kuadrat, gitu. Tandanya tetap. Contohnya di sini kalian dapat melihat problem solving di sifat-sifat perdesamaan nilai mutlak. Di sini kita lihat dia menggunakan soal cerita. Misalkan massa logam M sama dengan 20,24 gram. Kesalahan pengukuran paling banyak sebesar 0,005 gram. Berarti paling banyak itu massa emasnya itu nggak boleh dari 0,005 gram kan. Berarti dia massa gramnya kurang dari 0,05 gram. Massa logamnya kurang dari 0,005 gram. Di sini kenapa dikurang? Dia di sini menanyakan kesalahan pengukuran. Berarti kalau kesalahan pengukuran itu kurang. Sehingga di sini 0,005
di sini kita jadikan tanda negatif dan tanda positif. Tanda negatifnya di kiri X kurang 20,24, tanda positifnya di kanannya. Dengan tandanya sama saja, dia kurang dari. Berarti di tengah-tengah sini kalian bisa lihat X dikurang 20,24 minus 20,24 nya ini kita bawa ke kiri dan ke kanan. Karena di tengah-tengah dia minus, berarti kalau dibawa ke kiri dan ke kanan jadinya positif. Jadi yang di kiri jadinya 20,24 dikurang 0,005 sama dengan 20,235. Yang di kanan 0,005 ditambah 20,24 jadinya 20,245. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu X-nya itu berada di tengah-tengah antara 20,235 dan 20,245. Berarti nilai X-nya itu lebih dari 20,235 dan kurang dari 20,245, di mana X-nya adalah bilangan real. Sehingga kita dapat memasukkannya ke dalam soal. Artinya, rentang nilai massa logam yang dapat dipercaya terletak di antara 20,235 dan 20,245. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah ini, dia kalau misalnya akar ruas kiri dan ruas kanan akar, berarti kita kuadratkan. Karena ini di dalam akarnya sudah kuadrat, terus akarnya kita kuadratkan, ya tinggal akarnya aja yang hilang, kuadrat yang di dalamnya enggak. Sehingga selanjutnya kita dapat menyelesaikannya dengan pemfaktoran. Kalian bisa membaca langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak di bukunya ya. Yang pertama, langkahnya adalah mengubah bentuk pertidaksamaan ke dalam bentuk baku persamaan kuadrat. Yang kedua, memfaktorkan fungsi kuadrat pada ruas kiri untuk menentukan nilai pembuat 0. Dia dijadikan 1 ke ruas kiri semuanya. Terus yang ketiga, menggambarkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Yang kedua tadi, kita coba menguji 0, dimana kita yang pertama coba X-nya 0 berarti Y-nya berapa, Y-nya 0 berarti X-nya berapa. Yang keempat, mensubstitusikan sembarang bilangan pada pertidaksamaan sebagai nilai uji untuk menentukan tanda interval. Yang kelima, interval yang memiliki tanda dengan nilai sesuai dengan tanda pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian yang dicari. Bisa dilihat di sini contohnya nomor 1 di sini. Karena dia nilai mutlak, karena dia kiri dan kanan itu tidak bisa dipindah ke ruas kiri sebelum dia dijabarkan terlebih dahulu. Gimana cara jabarkannya? Kita akarkan dan kuadratkan. Jadinya di sini berarti tinggal X-2 kuadrat kurang dari 2X plus 1 kuadrat. Terus yang langkah kedua, kita selesaikan kuadrat masing-masing ruas, didapat persamaan kuadrat ini. Habis itu menentukan nilai pembuat 0. Menentukan nilai pembuat 0. Berarti kita ini
nilai pembuat nolnya kita memfaktorkan. Di sini yang angka sebelumnya didapatkan min 3x pangkat 2 kurang 8x plus 3 kurang dari 0. Berarti pemfaktorannya adalah x plus 3 dikali x min sepertiga sama dengan 0. Selanjutnya kita menggambarkan nilai pembuat nolnya dalam garis bilangan. Di sini kita ada minus 3 dan sepertiga. Minus 3 berada sebelah kiri karena dia kecil, plus sepertiga berada sebelah kanan. Karena dia minta kurang dari 0, berarti di sini kita harus mencoba. Berarti di sini bulatan di garis bilangannya itu bulat putih, bukan bulat hitam. Karena dia nggak nilainya ini nggak masuk ke dalam persamaan awal tadi yang min 3x pangkat 2 min 8x plus 3. Selanjutnya kita menentukan tanda interval dengan memasukkan sembarang nilai. Di sini kita memasukkan 0, terus memasukkan negatif, sama memasukkan positif. Yang dimintakan kurang dari 0, berarti kita yang termasuk ke dalam soal tadi adalah yang bernilai negatif, karena dia yang diminta adalah kurang dari 0. Kalau dia yang diminta lebih dari 0, yang positif itu yang kita pakai. Karena dia yang diminta kurang dari, berarti yang negatif yang kita pakai. Contoh yang kedua dan yang ketiga, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini ada contoh himpunan penyelesaian dan dari persamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Di sini kalian tinggal menyatukan yang ada x-nya disatukan, yang nggak ada disatukan juga di ruas yang lain. Didapat di sini 2 min 2x kurang dari 5. Berarti x-nya adalah min 5/2. Kenapa bisa min 5/2? Karena coba lihat di sini, min 2 sama x-nya ini dihubungkan dengan tanda perkalian. Berarti kalau dia berpindah ruas, duanya itu menjadi angka pembagian dari 5, sehingga x-nya didapat x lebih dari min 5/2. Seperti itu, sehingga himpunannya adalah x adalah bilangan real dengan x lebih dari min 5/2. Yang selanjutnya di sini, nah di sini yang saya maksud, ada persamaan min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 6 kurang dari 4. 6-nya kita bawa ke ruas kiri dan ruas kanan. Karena 6-nya di sini positif, kalau dipindah ruas ke kiri dan ke kanan dia menjadi negatif. Sehingga di sini yang min 5 ditambah dengan min 6 menjadi min 11, yang 4 dikurang sama min 6 menjadi min 2, sehingga x-nya didapat kurang dari sama dengan min 11/2 dan kurang dari min 1. Min 11/2 sama min 1 sama min 1 kan? Berarti min 11/2 tulis terlebih dahulu di himpunan penyelesaiannya, baru min 1. Sini ada soal persamaan, kalian bisa cobanya sendiri ya sebagai bahan latihan. Selanjutnya
Ustazah mau memberikan suatu motivasi di sini dengan mengkaitkan hasil pembelajaran yang didapat. Kita belajar mutlak ini ke dalam nilai-nilai ukhrawi dan duniawinya. Di sini untuk nilai duniawinya, persamaan nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak di sini dapat digunakan untuk sebagai cara mencari jauh jangkauan pada kendaraan baru dan sebagai sistem pengendalian banjir. Untuk pertidaksamaannya, kita dapat menggunakan pertidaksamaan ke dalam nilai kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai cara untuk digunakan dalam hal perdagangan. Biasanya pertidaksamaan itu dalam hal perdagangan. Untuk nilai ukhrawinya, persamaan dan pertidaksamaan di sini kita kaitkan dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sini kita kan tahu kekuasaan dan kekuasaan Allah adalah bersifat mutlak, dapat berubah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saja mengimbau untuk usahakan diri ini tetap yakin bahwa keputusan Allah itu memang terbaik untuk kita, meskipun bertentangan dengan kehendak kita. Kalau kita sudah merasa yakin Allah itu sebaik-baik membuat rencana, kita tidak akan merasa sakit hati atau pikir terus dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Kalau kita selalu mengingat Allah itu sebaik-baik berencana, nanti kita meyakini dalam hati bahwa rencana yang terjadi adalah rencana yang terbaik yang dikasih oleh Allah SWT, dan itu adalah yang terbaik untuk kita, meskipun menurut kita itu tidak baik. Jadi yakinlah. Demikian pembelajaran matematika wajib bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada yang belum paham, silakan bertanya di WA saya ya. Silakan jawab saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.